Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Teman-teman Facebook dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, Ana kembali hadir ke ruang Facebook antum semuanya. Sebagaimana judul Ana sampaikan, Ana akan ulangi kembali menyampaikan materi tajwid yang Ana sampaikan pada hari Selasa yang lalu, karena kualitas audio yang terganggu pada hari Selasa yang lalu, sehingga kurang dapat diambil faedah oleh kaum muslimin dari apa yang Anda sampaikan. Oleh karena itu, di kesempatan sore ini akan ulangi lagi dan Anda tambah pemaparan ataupun penjelasan kepada antum semuanya dari materi yang disampaikan. Ya, kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, di kesempatan sore hari ini kita akan bahas kembali tentang ilmu tajwid, ahkamun an-nuni as-sakinah wa tanwinu. Ahkamun nuni as-sakinah wa tanwini, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Dan kita telah membahas alhamdulillah beberapa kali pertemuan tentang masalah makhraj huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Kemudian juga kita telah membahas tentang sifat huruf, cara mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Dan untuk kaitan pembahasan ini sangat erat kaitannya. Pembahasan hukum-hukum nun sukun dan tanwin sangat erat hubungannya dengan masalah makhraj. Oleh karena itu, Ana bahas urutan berikutnya adalah tentang hukum nun, sukun, dan tanwin. Baik, definisi tentang nun sukun di sini, yang dimaksud dengan nun sukun yang bagaimana merujukan buku yang Anda pakai dalam membahas ini adalah buku Hidayatul Qari ila Tajwidil Kalamil Bari. Dan tambahan juga nanti dalam buku Al-Bayan fi Ilmi Tajwid Al-Quran, Al-Bayanu fi Ilmi Tajwidil Qurani, karya dari Syekhah Profesor Wafa Najjar Ahmad Ismail, Wafa binti Najjar bin Ahmad bin Ismail. Baik, kita kaji terlebih dulu, kita bahas terlebih dulu yang dimaksud dengan hukum nun sukun di sini apa, supaya tidak terlalu melebar nanti pemahamannya, ataupun terlalu lebar nanti nalarnya ataupun penjangkauan pemahamannya. Kita membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Yang maksud dengan nun sukun di sini adalah sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Mursafi dalam kitab Hidayatul Qari. Yang maksud dengan nun sukun di sini adalah huruf nun yang sukunnya tersebut tetap ada, baik dalam dibaca wasal, dibaca lanjut huruf tersebut dengan huruf setelahnya, dia akan tetap sukun, dan juga ketika wakuf dia akan tetap sukun. Itu yang akan masuk dalam pembahasan kita ini, yaitu huruf nun sukun, dia akan tetap sukun ketika wasal lanjut bacanya, ataupun ketika wakuf pada nun tersebut, huruf nun yang dibahas tersebut adalah huruf dalam kondisi sukun. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan sementara yang dimaksud dengan
pembahasan hukum berkaitan dengan nun sukun di sini tidak termasuk dalam hal ini adalah huruf yang berharokat, huruf nun yang berharokat. Huruf nun yang berharokat baik yang mukhaffafah atau tidak bertasydid dan juga yang bertasydid, maka tidak termasuk dalam pembahasan kita ini. Huruf nun yang berharokat baik bertasydid atau tidak. Sebagai contoh, qasamna, ya ada nun fathahnya. Atau contoh yang lain, bainahum, hendaknya berharokat fathah. Contoh yang bertasydid, contohnya minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Maka pembahasan hukum nun sukun di sini tidak termasuk dalam dua kondisi tadi yang disebutkan. Tidak termasuk dalam huruf nun yang berharokat, baik bertasydid atau tidak. Yang berikutnya tidak termasuk dalam pembahasan kita ini adalah huruf nun sukun karena waqaf. Dia menjadi sukun karena waqaf. Namun ketika wasal dia akan muncul harokatnya. Memang karena nun tersebut berharokat. Berarti sukunnya karena waqaf atau sukun arid. Maka tidak termasuk dalam pembahasan kita ini. Kemudian tidak juga termasuk dalam pembahasan kita ini dalam membahas hukum nun sukun kali ini tidak termasuk adalah huruf nun sukun, memang sukun nun tersebut, namun kalau dalam Quran tidak akan tertulis sukun karena setelahnya ada hamzah wasal. Maka nun sukun tersebut akan sukun ketika waqaf saja. Namun ketika wasal dia akan muncul harokat atau bunyi harokatnya. Maka tidak akan termasuk dalam poin yang kita bahas kesempatan ini. Berarti kesimpulannya adalah hukum nun sukun yang kita bahas di sini hanya nun sukun, memang nun memang nampak tanda sukun di atasnya, maka dia akan dibaca sukun ketika wasal dan juga ketika waqaf. Baik. Berikutnya adalah tanwin. Apa yang maksud dengan tanwin di sini? Tanwin secara istilahnya adalah nun sukun tambahan yang tidak nun sukun tambahan yang menjadi nun dia ketika wasal. Nun sukun tambahan yang ada ketika wasal pada huruf tanwin, pada huruf harokat 2. Jadi kalau tanwin insyaallah kita sudah paham. Tanwin sudah paham. Harokat 2, fathah tain, fathah 2 di atas, dhammah tain, dhammah 2, kemudian kasrah tain, kasrah 2. Namun kaitan dengan nun apa? Kaitan dengan nun adalah munculnya huruf nun di ucapan tanwin. An, in, un. Maka yang kita lirik di sini adalah bunyi nun sukun pada ujung tadi. An, dia fathah, hamzah fathah misalnya. Fathatain, an, in, un. Maka bunyi nun tersebut yang akan kita lirik di sini dalam pembahasan kita ini. Baik. Kemudian kita lihat terlebih dulu hubungan nun sukun dan tanwin. Apa kesamaannya dan apa perbedaannya? Maka kalau kesamaannya kita dapat nanti, maka hukum apa yang dimiliki oleh nun sukun maka dia akan dimiliki oleh tanwin dari kesamaannya. Baik, kita lihat dulu perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Yang pertama, huruf nun sukun akan bisa kita dapatkan di tengah kata. Huruf nun sukun akan bisa kita dapatkan di tengah kata. Dan juga bisa kita dapatkan di akhir kata.
Namun huruf nun, huruf tanwin, huruf harokat tanwin tidak akan kita dapatkan kecuali di ujung kata saja. Itu perbedaannya. Nun sukun bisa berada di tengah kata. An'amta misalnya. An'amta. Dan juga bisa di ujung kata. An. Ya'mal misalnya. Faman ya'mal. Faman ya'mal. Faman ya'mal misalnya. Kemudian perbedaan yang lain yang kedua adalah nun sukun akan bisa kita dapatkan, ini yang paham bahasa Arab, nun sukun akan bisa kita dapatkan dalam isim, kata benda. Fi'il, kata kerja, kemudian huruf, kata sambung, kemudian tanwin, hanya akan bisa kita dapatkan pada kata benda saja atau isim. Sedangkan pada fi'il, pada huruf tidak akan kita dapatkan tanwin. Itu perbedaannya. Kemudian yang ketiga, nun sukun akan tetap ada ketika wasal dan waqaf. Sedangkan tanwin hanya ada ketika wasal saja. Nun sukun pada tanwin hanya akan ada kita dapatkan pada wasal saja. Sedangkan nun sukun memang asli sukunnya kita dapatkan di tengah. Ketika wasal akan tetap sukun, ketika waqaf akan tetap sukun. Perbedaan berikutnya adalah nun sukun akan ada secara tulisan dan lafaz. Nun sukun akan ada dalam tulisan dan lafaz. Seperti tadi, faman ya'mal, an'amta. Secara tertulis ada nampak nun sukunnya. Nun titik satu ada tanda sukun di atasnya. Sedangkan tanwin ada secara lafaz namun tidak ada secara tertulis. Karena yang tertulis dalam Al-Qur'an adalah an, fathatain. Tidak ada bentuk nun di sana. Tidak ada bentuk nun di sana. Tidak ada bentuk nun di sana. Maka nun sukun dengan tanwin atau tanwin hubungannya dengan nun sukun adalah tanwin itu adalah akan sama ketika dengan nun sukun ketika wasal, namun berbeda ketika waqaf. Karena kalau waqaf nun sukun tidak akan ada lagi pada tanwin. Nun sukun tidak akan lagi ada pada tanwin. Baik. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu yang dimaksud di sini. Jadi tidak terlalu lebar cakupan jangkauan apa yang antum bayangkan nantinya. Di judul kita adalah mengkaji tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun yang dimaksud adalah akan tetap nun sukun nun tersebut ketika waqaf dan wasal. Itu yang akan kita bahas. Apa hukum-hukum yang akan dimiliki nun sukun tersebut. Dan juga tanwin. Apa maksud dengan tanwin? Tanwin ketika wasal saja, ketika waqaf tidak. Maka itu yang akan kita bahas. Dan panjang sebenarnya pembahasannya akan disampaikan beberapa kali pertemuan insyaallah taala kepada antum semuanya. Karena nanti ada istilah hukum yang terkait dengan nun sukun atau tanwin, ada izhar nanti. Ada ikhfa nanti. Ada idgham. Ada qalbu. Hukum qalbu. Atau dari istilah yang lebih sering kita dengarkan adalah al-iqlab. Namun dikatakan oleh para ulama dan juga di dalam buku Hidayatul Qari namanya adalah istilah hukum qalbu, iqlab. Bagaimana pembahasannya insyaallah taala pada pertemuan mendatang akan dibahas secara rinci. Namun perlu Anda tekankan di sini pada antum semuanya, metode yang akan Anda sampaikan pada antum semuanya di sini penekanannya bukan menghafal jumlah hurufnya. Berapa izhar, berapa ikhfa, berapa idgham, berapa idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah, berapa qalbu atau iqlab. Bukan itu yang akan kita titik beratkan penjelasan pada antum semuanya. Yang titik beratnya akan Anda sampaikan nanti bagaimana pengungkapan cara-cara pengucapan hukum-hukum tersebut. Kalau menghafal itu gampang nanti.
Namun secara ringkas Anda akan menyampaikan sebuah pernyataan ataupun narasi untuk mengungkapkan tentang hukum nun sukun atau tanwin sehingga bisa mencakup semua 4 macam hukum tadi dari penyebutan hurufnya. Yaitu narasi secara ringkas dan mencakup semua hukum tersebut adalah tanpa menyebutkan nama-nama istilah tadi. Bisa antum catat ataupun antum dengarkan dengan baik sehingga tidak melanggar apa yang seharusnya dimiliki oleh hak dari nun, sukun atau tanwin. Kalimatnya adalah nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 28, dia akan harus dibaca dengung. Nun sukunnya atau tanwinnya, atau nun sukun pada tanwinnya, kecuali jika bertemu dengan 8 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, ro di ujung lidah. Tenggorokan ada apa? 6 tambah ujung lidah ada 2. Huruf hijaiyah ada 28. Secara hukum tajwid yang kaitan dengan hukum pembicaraan hukum tajwid ada 28. Kita keluarkan alif, kita keluarkan lam alif, maka jumlahnya menjadi 28. Kalau tidak semuanya akan 30. Namun kita keluarkan alif karena dikatakan oleh para ulama alif tidak akan ada dibicarakan tentang makhraj alif. Karena alif tidak akan ada pernah dijumpai dalam Quran Timur Tengah akan berharokat kecuali ada hamzah di atas atau bawahnya. Oleh karena itu alif kita keluarkan. Yang kita munculkan adalah hamzah. Jadi hamzah sampai ya, hamzah, ba, ta sampai ya jumlahnya 28. Maka hukumnya secara ringkas tadi narasi Anda ulangi kembali. Nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah yang 28 harus dengung dia. Harus dilamakan dengungnya. 2 harokat dengung. Kecuali jika bertemu dengan 8 huruf dari huruf hijaiyah. Yaitu huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, ro. Maka kalau 8 ini yang dijumpai oleh huruf nun sukun atau tanwin tidak boleh dengung, itu hukum sebandingnya. Anda ulangi kembali karena ini yang sering salah dari sebagian kaum muslimin. Kita masih belum membahas tentang bagaimana cara pengungkapannya, bagaimana cara dengungnya, bagaimana cara tidak dengungnya, belum kita bahas. Namun kita bahas di sini adalah di awal-awal ini memberikan konsep yang pasti pada antum terlebih dulu supaya jelas mana dengung mana tidak. Di antara hukum nun sukun atau tanwin antara dengung dengan tidak dengung. Sekarang nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 28, dia harus dengung kecuali jika bertemu dengan 8 huruf dari huruf hijaiyah, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, ro. Itu dia. Itu yang mesti disimpan dalam ingatan antum semuanya, ikhwan dan akhwat. Sehingga ketika baca Al-Quran jumpa huruf-huruf tersebut, dengungkan saja dulu. Bagaimana caranya nanti dalam proses kita belajar. Belajar terus, perbaiki. Belajar terus, perbaiki. Baik, berarti jumlahnya ada berapa? Tadi Anda sebutkan 28 huruf hijaiyah. Kita keluarkan 8 tadi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, ro. 8 huruf. Maka sisanya jika dijumpai oleh nun sukun atau tanwin, maka dia harus dengung.
Baik. Itu konsep pertama yang mesti antum tanamkan. Insya Allah akan hafal semuanya. Akan bisa tersangkut semuanya. Hukum nun sukun atau tanwin secara general, secara umum tadi, 20 yang mesti didengungkan, 8 huruf tidak boleh dengung. 20 yang mesti didengungkan, dan 8 tidak dengung. Baik. Sekarang kita akan mulai beransur membahas hukum-hukum yang terkait dengan nun sukun atau tanwin. Dari 20 huruf tadi, apa saja nama-nama dengungnya dan bagaimana cara mengungkapkan dengungnya. Karena hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin ada 4, yaitu izhar, idgham, al-qalbu atau iqlab atau ikhfa dan ikhfa. Satu saja yang tidak dengung, yaitu izhar tidak dengung, sedangkan al-qalbu dengung, ikhfa dengung, kemudian iqlab sebagian idgham sebagian dengung. Ada 2 yang tidak dengung. Berarti di sini 8 yang disebutkan tadi, 8 huruf yang yang tidak didengungkan dan 20 huruf yang didengungkan. Bagaimana pembahasannya akan kita beransur nanti akan membahas kepada antum semuanya. Yang penting metode yang akan disampaikan pada antum adalah fokuskan penyampaian perhatian antum dari penyampaian anda nanti bagaimana cara pengungkapannya, bukan apa-apa saja yang termasuk dalam huruf-huruf yang didengungkan. Karena huruf hijaiyah yang penting kuncinya adalah antum semuanya hafal huruf hijaiyah yang 28. Hamzah, ba, kita awalkan hamzah di depan, hamzah, ba, ta, tha, jim dan seterusnya sampai ya, maka 20 hurufnya akan didengungkan, 8-nya tidak boleh didengungkan. Baik, kita masuk hukum yang pertama. Itu izhar. Izhar. Bukan izhar. Dia pakai dha. Izharu. Al-izharu. Bagaimana bentuk izhar itu nanti? Apa-apa saja. Dan bagaimana tanbih-tanbih atau peringatan-peringatan yang mesti diketahui oleh kaum muslimin dalam membaca atau mempraktekkan izhar tersebut. Baik. Di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Mursafi, kita langsung izhar secara bahasa artinya jelas. Izhar secara bahasa artinya jelas. Dan secara istilah adalah di sini didefinisikan oleh ulama secara umum bukan berhubungan terkait dengan nun saja di sini, namun nanti akan Anda kaitkan dengan nun. Anda bacakan dulu definisi izhar secara umum disebutkan oleh ulama di sini. Ikhraju kulla harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan tanpa dengung. Ketika kalau kaitan dengan nun atau tanwin, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan tanpa dengung ketika berjumpa dengan huruf-huruf izhar. Apa saja huruf izhar? Yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Yang 6 huruf tenggorokan. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. 6 huruf tersebut. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Abdul Fattah Mursafi di sini nukilan perkataan para ulama menambahkan definisi izhar.
Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan wa huwa faslul harfi al-awwal min ats-tsani, memisahkan pengucapan huruf yang pertama dengan huruf kedua, min ghairi sakt, tanpa saktah. Baik. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dalam definisi ini atau pemahaman yang bisa kita ambil? Izhar adalah mengeluarkan huruf mengucapkan huruf nun sukun dengan jelas atau bunyi nun sukun pada tanwin dengan jelas tanpa dengung. Kemudian memisahkan bunyi nun sukun tersebut dengan huruf yang dijumpai setelahnya, dengan 6 huruf yang dijumpai setelahnya. Dan memisahkannya itu tanpa saktah. Saktah apa? Berhenti sejenak tanpa ngambil nafas. Dia terhenti. Suara terhenti tapi tanpa ngambil nafas. Suara terhenti, nafas terhenti tapi tidak ngambil nafas baru. Langsung nyambung setelahnya. Dia terputus dan terhenti suaranya, kemudian baru baca. Itu saktah. Maka tidak boleh mempraktekkan bunyi nun sukun atau tanwin bertambah dengan huruf yang 6. Sebagai contoh, untuk memahamkan antum semuanya, coba lihat surat Al-Fatihah saja. Lihat surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'a. Nun sukun bertemu dengan ain. An'a. Maka apa yang mesti kita kaitkan ataupun kita pahamkan di sini dalam definisi izhar di sini, dikatakan di sini menjelaskan atau mengeluarkan huruf hijaiyah tanpa dengung atau mengeluarkan huruf nun tanpa dengung. Mengeluarkan bunyi nun tanpa dengung. Berarti tidak boleh tahan lama nanti. Siratal ladzina an'amta. Keliru dalam bacanya, tanpa dengung. Itu yang pertama yang berarti antum perhatikan. Dan dia harus jelas, karena definisi tadi izhar adalah jelas. Dia jelas tanpa dengung. Jelas tanpa dengung. 2 catatan. Jelas tanpa dengung. Yang ketiga, dia harus terpisah bunyinya. Tidak boleh tersamarkan bunyi nun sukun atau tergabungnya bunyi nun sukun dengan huruf setelahnya. An'am misalnya, atau radhiyallahu anhum, udah langsung gabung ke h-nya. Maka dia harus jelas dan terpisah dia. Bunyi nun jelas, maksudnya bunyi nun jelas dan bunyi huruf yang 6 yang lainnya yang dijumpainya setelah, atau huruf salah satu huruf yang 6 jelas pengucapannya, tidak boleh tergabung dia. Jadi jelas tanpa dengung, kemudian terpisah dia, namun terpisahnya ini tidak boleh saktah, tidak boleh terputus. Terputus seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, atau radhiyallahu anhum wa radu an, sebagai contoh. Atau contoh yang lain dalam buku ini ditulis oleh ulama. Di sini contohnya walikulli qaumin had, misalnya walikulli qaumin had, terpisah dia atau saktah dia, maka tidak boleh. Berarti catatan yang mesti diperhatikan ketika membaca izhar, bagaimana cara tidak mendengungkan huruf nun sukun bertemu dengan 6 huruf. Yang pertama, jelas dia. Yang kedua, tidak boleh dengung. Yang ketiga, terpisah antara bunyi nun sukun, jelas bunyi nun sukun dengan huruf yang dijumpai setelahnya, tidak boleh gabung dia. Yang keempat, terpisahnya tersebut tidak boleh saktah dia. Ada tambah satu lagi catatan, atau yang nomor 4 ini kita jadikan nomor 3 saja, berarti 3 nomor 4 jadi nomor 3. Ulangi lagi.
jelas, kemudian tanpa dengung. Ketiga, harus terpisah antara nun sukun dengan huruf yang dijumpai setelahnya, tidak boleh tergabung dia pengucapannya atau makhrajnya. Kemudian terpisahnya tersebut tanpa saktah. Nomor 3 juga. Jadi terpisah dia namun tanpa saktah, tanpa terhenti sejenak untuk membaca huruf setelahnya. Yang keempat, tanpa qalqalah, tanpa mantul. Apa yang mantul? Sebagai contoh untuk mantul, inna rabbaka hakimun, inna rabbaka hakimun alim. Mantul dia. Inna rabbaka hakimun alim. Atau contoh yang lain, min hakimin hamid. Min hakimin hamid. Contoh yang lain, fatanhitun atau watanhitun, maka keliru. Berarti 4 catatan ini harus diperhatikan dalam membaca nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah yang 6 tadi, tenggorokan. Taib, apa penekanan yang berikutnya untuk memberikan pemahaman pada antum semuanya sebelum terlalu jauh untuk membahas tentang hukum-hukum nun sukun atau tanwin. Kita lirik kembali, kita ingat kembali apa sifat dari nun. Karena sifat sudah kita pelajari. Makhraj sudah kita pelajari. Pertama makhraj. Makhraj nun di mana? Ya, ujung lisan dengan gusi atas. Ujung lisan dengan gusi atas. Maka nanti di dalam membaca nun sukun atau melanjutkan baca tanwin ke huruf setelahnya, perhatikan posisi lisan. Rasakan posisi lisan. Posisi lisan harus di ujung lisan ditempelkan ke gusi gigi seri atas. Gusi gigi seri atas. Ketika baca misalnya berjumpa dengan nun sukun dan setelahnya ada salah satu dari huruf 6, pastikan ketika antum baca tersebut ujung lisan memang mudah nempel ke gusi atas. Pastikan. Pastikan itu. Siratal ladzina Pastikan posisinya terlebih dulu. Itu makhrajnya. Makhraj nun sukun di mana? Makhraj nun di mana? Ujung lisan dengan gusi gigi atas. Itu makhrajnya. Berarti kita sudah bisa memperjelas bunyi nun sukun. Karena ujung lisan sudah kita pastikan di gusi gigi seri atas. Kedua, tanpa dengung. Maka tidak boleh ditahan lama nanti. Pastikan ujung lisan di sana dan dia tanpa dengung. Karena sifatnya tanpa tambah dengung, Tanpa tambah dengung. Dengung yang bertambah lebih mencapai 2 rakaat. Salah. Karena kalau bawaan dengung seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, sifat bawaan dengung, bawaan dari nun adalah sifat gunnah bawaannya. Namun tidak boleh bertambah gunnahnya. Seperti itu saja dia. Untuk lebih percaya, coba tutup hidung, baca saja pasti tidak akan bisa. Karena bawaan dia. Namun tidak boleh bertambah dari kadar yang aslinya. Maka dia jelas. Pastikan posisi lisan di sana. Dan pastikan tidak boleh dengung. An'amta, salah. An'amta sampai mencapai 2 rakaat, maka salah. Itu sifatnya, sifat bawaan dengung. Kemudian apa sifat yang lainnya dari nun? Tipis. Karena dia istifal dan infitah. Istifal dan infitah dia. Dan nun termasuk huruf idlaq dia. Ujung-ujung lisan saja, ujung lisan. Termasuk huruf idlaq. Faru min lubba. Kemudian itu sifat dari nun. Sifat dari nun. Maka nun tidak boleh tertebalkan nanti. Jika nun sukun bertemu ain tidak boleh tertebalkan. Nun sukun bertemu ha tidak boleh tebalkan. Nun sukun bertemu dengan ghain tidak boleh tebalkan. Nun sukun bertemu dengan
hamzah tidak boleh tebalkan. Nun sukun bertemu dengan kha tidak boleh tebalkan. Dia ke aslinya an'amta. Baik, kita lihat contoh yang ada di sini. Contoh kata-kata yang ada di sini, dan nanti akan kita cari satu surat yang bisa diperhatikan oleh kaum muslimin untuk berarti huruf izhar ini. Kita lihat di sini contoh yang ada dalam buku yang ditulis oleh para ulama atau Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi di sini. Contoh untuk hamzah terlebih dulu. Hamzah yang terdapat di tengah kata, nun sukun bertemu dengan hamzah di tengah kata. Nampak nun sukunnya. Wayan auna. Cara bacanya wayan auna. Kita hindarkan yang 4 tadi, atau kita praktekkan 4 tadi. Kehati-hatian, kita perhatikan yang 4 tadi. Dia harus jelas. Berarti ujung lisan harus di ujung gigi, ujung gusi gigi di atas. Ujung lisan dengan gusi gigi di atas. Wayan, yan, jelas dia. Ujung lisan diposisikan di gusi gigi di atas. Wayan. Kemudian apa haknya lagi? Ada nya. Karena dia tawassud. Tambah sifatnya sifat nun tawassud dia. Bainiyah. Ada syiddahnya, ada rakhawahnya sedikit. Ada syiddahnya, ada rakhawahnya sebagian. Mengalirkan suara sedikit dan tertahan sedikit. Karena bainiyah seperti itu sifatnya, antara syiddah dan rakhawah. Maka bacanya setelah dipastikan ujung lisan di ujung di gusi gigi di atas, wayan. Kemudian berikan hak nunnya. Wayan. Kemudian baca a-nya. Wayan auna. Yang salah seperti apa? Yang samar-samar tadi misalnya. Atau terdengungkan. Wayan auna. Atau wayan auna. Tidak jelas dia. Nun sukunnya. Karena ujung lisan belum sempurna diposisikan di gusi di atas. Kemudian yang contoh terputus dengan saktah atau dipisah dengan saktah, wayan auna, hilang hak nunnya. Wayan auna. Atau contoh yang lain yang terpantulkan, wayan auna. Yang tepat seperti apa? Wayan auna. Coba di rumah bagi antum yang mendengarkan di kesempatan sore ini. Wayan auna. Ya. Wayan auna. Wayan auna. Atau contoh untuk yang berbeda kata, nun sukun di ujung kata dan hamzahnya berada di awal kata berikutnya. Wa man amana, itu bacaan tepatnya. Yang salahnya apa? Mana amana, atau terpisah. Man amana. Atau man amana, tidak jelas nunnya. Atau yang terpantulkan tadi, mana amana. Yang betulnya silakan ditiru. Man amana. Seperti itu. Kemudian contoh untuk ha. Contoh untuk ha, yanhauna. Yang kelirunya Anda perhatikan dulu. Yang keliru, yang tidak jelas nunnya. Wayan di sini yanhauna, belum jelas nunnya. Dia harus jelas. Posisikan ujung lisan di gusigi atas, gusigi seri atas. Yan. Tambah
hak nunnya. Yan hauna, yan hauna. Harus jelas dia. Kemudian tidak boleh dengung. Yan hauna, tidak boleh. Maka dan itu mungkin jarang, walaupun ada yang memperhatikan. Atau tersaktakan dia. Tersaktakan dia dengan tujuan untuk menjelaskan nun, namun atau memisahkan nun dengan ha, namun saktah. Wayan hauna, keliru. Atau pantul. Wayan hauna. Maka yang tepat adalah yanhauna. Coba di rumah. Yanhauna. Atau yang berbeda kata, man hajara. Silakan tiru. Man hajara. Jangan baca man hajara atau man hajara. Seharusnya man hajara. Contoh yang lain di sini, walikulli qaumin had. Yang salahnya apa? Walikulli qaumin had. Atau terpisah dia. Walikulli qaumin had. Min had. Atau samar. Walikulli qaumin had. Tidak jelas nunnya. Dia harus jelas, tanpa sakta, tanpa pantulan, dan tanpa dengung. Walikulli qaumin had. Walikulli qaumin had. Qaumin had. Seperti itu. Contoh yang berikutnya untuk ha mahmalah. Ya, ha kecil. Contohnya kata di sini yang dipilih adalah tanhituna. Yang terpantulkan seperti apa? Wa tanhitun. Atau terpisah. Wa tanhitun. Salah juga. Atau terdengungkan. Wa tanhitun. Salah juga. Yang betul apa? Jelas, tanpa saktah, tanpa dengung, dan tanpa qalqalah. Wa tanhitun. Tan, setelah nun baca nun, tan langsung ha. Wa tanhitun. Contoh yang lain, min hakim. Jangan min hakim atau min hakim, atau terputus min hakim. Salah. Seharusnya min hakim. Yang tanwin contohnya min hakimin hamid. Pokoknya setelah nun langsung ha keluar. Jangan terpisah suaranya. Jangan tersaktahkan suaranya. Min hakimin hamid. Seperti itu. Contoh yang lain adalah ghain. Mu'jamah, ghain. Ya, ghain, huruf ghain dalam kata contohnya fasayunghidun, yang terpantulkan. Fasayunghidun. Atau terpisah. Fasayunghidun. Seharusnya tidak. Jelas, tanpa dengung, harus pisah, tanpa saktah dan tanpa qalqalah. Yunghidun. Seperti itu. Contoh yang lain di dalam terpisah dia. Min ghil. Salah. Min ghil. Seharusnya min ghil. Contoh yang lain, innallaha la'afuwun ghafur. Tidak boleh terpisah.
Innallaha la'afuwun ghafur. Salah. Atau didengungkan. Innallaha la'afuwun ghafur. Salah. Yang tepat apa? Innallaha la'afuwun ghafur. La'afuwun ghafur. Dia terpisah tanpa saktah. Contoh yang lain untuk kha. Wal munkhaniqatu wal munkhaniqah. Yang salah apa? Wal munkhaniqah. Atau terpisah. Wal munkhaniqah wal munkhaniqah. Yang tepat apa? Jelas, tanpa dengung, tanpa saktah dia, dan tanpa qalqalah. Wal munkhaniqah wal munkhaniqah, dan jangan sampai terbal, jangan sampai ngikut domah munya. Wal munkhaniqah. Contoh yang lain, min khair, jangan dibaca min khair atau min khair, salah juga. Terusnya apa? Min khair. Innallaha alimun khabir. Jangan dibaca innallaha alimun khabir atau pantul. Innallaha alimun khabir. Keliru dalam pengucapannya. Baik, di sini telah kita bahas tentang nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tenggorokan, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Di sini diungkapkan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi, kenapa nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tenggorokan tadi tidak boleh dengung dan harus dijelaskan nunnya. Beliau mengatakan di sini penyebabnya adalah tempat keluar nun sukun dengan huruf-huruf yang 6 tersebut jauh berbeda. Yang mana huruf yang 6 tadi keluar dari tenggorokan, al-halqu, tenggorokan, bawah, tengah, atas. Sedangkan nun sukun keluar dari ujung lisan ke gusi gigi atas. Sehingga harus jelas pengucapannya, karena tidak akan bisa didengungkan dia, tidak akan mungkin untuk didengungkan. Dia harus jelas, dia harus jelas dalam penerapannya. Baik, kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu pembahasan kita yang dapat Anda sampaikan dan dapat Anda simpulkan sebelum Anda cari ataupun contohkan salah satu surat dalam Al-Quran untuk dilatih pengucapan nun sukun atau tanwin bertemu dengan beberapa huruf tenggorokan yang 6. Kesimpulan pertama adalah nun sukun yang kita bahas di sini adalah nun sukun asli. Nampak tanda sukunnya di dalam Al-Quran dalam kaitan ini. Atau nun sukun memang sukun huruf tersebut ketika wasal dan waqaf, tidak akan berubah menjadi berbaris dia. Nun sukun, kalau untuk izhar nampak tanda sukunnya. Untuk izhar akan kelihatan tanda sukun di atas nun bertemu dengan huruf tenggorokan 6. Tapi untuk nun sukun yang lainnya tidak nampak. Penting nun tersebut akan tetap sukun ketika waqaf, pada nun tersebut sukun dia. Ketika waqaf pada dari melewati nun tersebut, ketika wasal melewati huruf nun tersebut, sukun juga nun tersebut. Ketika waqaf, sukun juga nun tersebut. Maka itu yang kita bahas di sini. Dan juga tanwin ketika wasal. Tanwin ketika wasal. Kemudian untuk mengungkapkan narasi, untuk mengungkapkan cara atau hukum nun sukun atau tanwin yang berkaitan dengan huruf jaiyah yang 28 adalah
nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah yang 28 harus dengung dia, kecuali bertemu dengan 8 huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, ra. Dan sudah kita singgung untuk 6 huruf yang pertama dari 8 tadi. Kemudian hukum yang pertama adalah izhar. Hukum pertama atau hukum yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin ada 4. Izhar, kemudian idgham, al-qalbu atau iqlab, ikhfa. Ada 4. Dan kita sudah bahas masalah izhar tadi. Izhar adalah menjelaskan suara, menjelaskan bunyi huruf tanpa dengung, kemudian tanpa dia terpisah, tanpa saktah, dan dia juga tanpa qalqalah, tanpa mantul dia. Taib, itu kesimpulan yang dapat Anda sampaikan ke antum semuanya dalam mempraktekkan huruf atau praktek izhar. Jadi sekarang jangan tidak butuh antum menghafal jumlah hurufnya. Namun secara umum saja tadi ada 20 huruf yang mesti dengung, 8 huruf yang tidak dengung. Dari 8 tadi sudah kita bahas 6. Gampang insyaallah taala. Namun yang mesti perhatikan adalah 4 catatan tadi dalam mempraktekkan untuk nun sukun atau tanwin. Baik, nah tadi terlebih dulu surat yang memungkinkan untuk banyak pengucapan izharnya berkaitan dengan nun. Taib. Sudah juga untuk mencari. Anda akan contohkan saja dalam membaca surah Anda satu ayat saja barangkali, satu ayat saja Anda contohkan dalam membaca ayat 6 di surah At-Tin. Surah At-Tin ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Sebagai contoh. Karena kata-kata tadi sudah kita contohkan juga. Tanwin bertemu ghain. Ajrun ghairu mamnun. Tidak boleh nanti bacanya ajrun ghairu mamnun atau ajrun ghairu mamnun atau dia saktah dia. Falahum ajrun ghairu mamnun. Baik. Karena itu yang kaitan dengan nun sukun atau tanwin. Baik, azani Allah wa yakum ikhwan wa akhwat, teman-teman Facebook, azani Allah wa yakum jami'an. Itu pembahasan dari ana, tambahan barangkali dari kesempatan kemarin yang audionya terganggu. Karena wallahu alam apa penyebabnya terganggunya audio kemarin sehingga kurang jelas penjelasan yang ana sampaikan pada Selasa yang lalu. Mudah-mudahan berfaedah untuk antum semuanya dan dapat diterapkan dari apa yang Anda sampaikan tadi. Tidak mungkin akan bisa bagus secara instan, namun tetap berlatih. Setiap baca nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, huruf tenggorokan yang 6, maka perhatikan 4 hal tadi. Dia harus jelas, tanpa dengung, kemudian tanpa terpisah, tanpa saktah, dan juga tanpa qalqalah. Ya, mohon maaf atas salah kekhilafan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.